Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, ketemu lagi di materi tematik. Kali ini kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Dan sampai di pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita simak apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui organ pernafasan pada hewan. Yang kedua, mengetahui organ pernafasan pada manusia. Dan yang ketiga, agar kalian dapat menemukan informasi dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pernahkah kalian melihat ikan dalam akuarium yang begitu indah dan menarik? Ikan berenang menggunakan siripnya ke sana kemari, dan sesekali kita melihat ikan membuka dan menutup mulutnya untuk memasukkan dan mengeluarkan air. Ini menandakan ikan sedang mengambil oksigen yang larut dalam air. Allah menciptakan berbagai macam hewan dengan alat pernafasannya yang unik sesuai dengan lingkungan masing-masing. Yuk kita simak alat pernafasan hewan sesuai dengan lingkungan hidupnya. Di slide ini kita akan belajar tentang alat pernafasan pada hewan avertebrata dan vertebrata. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang selalu basah dan berlendir. Di permukaan kulitnya yang tipis banyak terdapat pembuluh darah, sehingga cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Yang kedua adalah serangga. Serangga termasuk hewan avertebrata. Serangga ini menggunakan trakea untuk bernafas, dan trakea ini bercabang-cabang ke seluruh tubuhnya dan bertemu di satu titik, yaitu yang dinamakan stigma. Stigma ini adalah lubang untuk mengeluarkan udara dan masukkan udara. Yang ketiga adalah ikan atau fishes. Ikan bernafas menggunakan insang, di mana insang ini terdiri dari sejumlah filamen atau lembaran. Ikan menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air. Melalui proses inilah, atau yang disebut dengan proses difusi, oksigen bisa berpindah ke dalam darah. Air masuk ke mulut dan mengalir melalui insang. Setelah insang mengambil oksigen, akan dikeluarkanlah air melalui celah-celah insang. Yang keempat adalah hewan amfibi, atau yang disebut dengan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Pada fase ini, hewan amfibi mempunyai alat pernafasan yang berbeda. Ketika mereka berada di fase hidup di air, mereka menggunakan insang. Dan ketika mereka pada fase hidup di darat, mereka menggunakan kulit yang basah dan paru-paru. Yang kelima adalah reptil atau reptilia. Mereka menggunakan paru-paru untuk bernafas, seperti pada hewan-hewan reptilia yang lainnya. Caranya adalah melalui tenggorokan kemudian berakhir di paru-paru. Dan yang keenam adalah burung atau aves. Alat pernafasannya juga menggunakan paru-paru. Namun ketika burung ini terbang, mereka tidak bisa bernafas dengan paru-paru secara normal, sehingga dibantu oleh pundi-pundi udara atau yang disebut dengan kantong hawa. Yang ketujuh adalah hewan mamalia. Hewan mamalia menggunakan paru-paru untuk bernafas, dimulai dari hidung, tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Nah, itulah anak-anak semuanya tentang hewan-hewan avertebrata dan vertebrata yang menggunakan alat pernafasan yang berbeda-beda. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita kenali yuk dari gambar ini yang akan muncul. Ini kira-kira hewan ini bernafas menggunakan apa ya? Betul sekali, hewan ini bernafas menggunakan paru-paru.
Dan jenis hewan ini termasuk hewan aves atau sejenis bangsa burung. Nah, hewan yang kedua ini kira-kira bernafasnya menggunakan apa ya? Betul sekali, hewan ini adalah hewan katak yang pernapasannya menggunakan kulit yang basah dan juga paru-paru. Oke, yang ketiga ini kira-kira gambar apa ya, anak? Oke, betul sekali. Ini adalah gambar hewan mamalia, yaitu ikan paus. Ikan paus ini bernafasnya adalah menggunakan paru-paru. Apakah kalian tahu paus dan lumba-lumba merupakan hewan mamalia air? Bagaimana cara paus dan lumba-lumba mengambil oksigen untuk dimasukkan ke dalam paru-parunya? Nah, coba tebak. Betul sekali anak-anak. Paus dan lumba-lumba akan muncul sesekali ke permukaan air untuk menghirup udara atau oksigen. Kalau begitu, adakah yang tahu dari manakah oksigen dihasilkan? Betul, oksigen dihasilkan dan diperoleh dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, kita harus menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat, dan tumbuhannya terus-menerus menghasilkan oksigen. Seperti bacaan berikut ini tentang menjaga kebersihan. Yuk disimak baik-baik ya. Ayo anak-anak, baca halaman 6 tentang bacaan ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar memperoleh informasi dari bacaan dengan menggunakan tanya jawab atau dengan menggunakan kalimat tanya. Kata tanya apa saja yang ada yang dapat digunakan? Kata tanya yang dapat digunakan yang pertama adalah kata siapa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Yang kedua adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kata tanya yang ketiga adalah kata tanya berapa. Digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyaknya benda ataupun waktu. Kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya yang selanjutnya adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian dalam peristiwa. Kemudian kata tanya bagaimana yang digunakan untuk menanyakan cara, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Yang terakhir adalah kata tanya mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Itulah 7 kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi atau menemukan informasi dalam suatu bacaan. Untuk memudahkan dalam menemukan informasi suatu bacaan, kalian bisa membuat peta konsep seperti contoh berikut ini. Kan di sini contohkan tentang pencemaran lingkungan. Yang kita cari adalah mengenai pencemaran lingkungan. Jadi ketika kita masukkan kata tanya apa, maka bisa ditanyakan apa arti dari pencemaran. Itu. Kemudian setelah ada kata tanya apa, bisa juga digunakan kata tanya di mana. Misalkan dari pencemaran lingkungan ini kita bisa menanyakan dengan di mana pencemaran lingkungan itu terjadi. Ingat ya, sesuai dengan kata tanya yang telah diterangkan di depan tadi. Nah, kemudian ketika sudah menemukan tempatnya atau di mana tempat terjadinya, bisa kita tanyakan siapa tokohnya dengan kata tanya siapa. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan? Seperti itu ya. Nah, setelah kita menanyakan siapa tokohnya, juga sudah tahu tempatnya, maka kita juga bisa menanyakan waktu kejadiannya dengan menggunakan kata tanya kapan. Misalkan contoh,
kapan pencemaran lingkungan terjadi. Nah, begitu. Nah, setelah terkumpul dari peta konsep ini, kalian bisa mengetahui informasi secara jelas dalam suatu bacaan yang disitu terjadi suatu peristiwa. Nah, begitu ya anak-anak semuanya, dipahami dan dicermati. Anak-anakku, ketika kalian belajar di sebuah lingkungan, jika lingkungannya bersih di sekolah ataupun di rumah, jika bersih maka udara pun akan menjadi bersih karena terbebas dari pencemaran. Kita bisa bernafas dengan lega. Iya, kalau manusia kira-kira alat pernapasannya itu apa saja ya? Yuk kita belajar yuk, biar kita tahu alat pernapasan dari manusia. Nah, anak-anakku, inilah alat-alat pernapasan pada manusia. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, dan yang kelima adalah bronkus, kemudian paru-paru dan diafragma. Untuk lebih memahami fungsi organ pernafasan pada manusia, kalian bisa mengisi tabel di bawah ini. Tabel ini bisa kalian isi di buku tematik tema 2 halaman 18. Di sana kalian mengisinya dan bisa berlatih dengan baik. Setelah itu nanti bisa kalian foto dan dikirim di Google Classroom. Anak-anakku kelas 5 semuanya, setelah kita tadi belajar tentang alat pernafasan hewan dan juga alat pernafasan manusia, kita sebagai manusia pastinya setiap saat itu kita bernafas ya. Sepanjang usia kita, selama itulah kita bernafas. Kita tidak pernah berhenti bernafas sekejap pun hingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Nah, bisa kalian bayangkan bagaimana sih paru-paru kita itu bekerja tanpa henti. Kalau kita tahu, pasti tidak akan ada mesin yang mampu bekerja sekuat itu. Karena itu, ayo kita jaga paru-paru kita agar tetap sehat dan bisa bekerja dengan baik. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa belajar dengan semangat dari rumah dan jaga kesehatan. Ustadz mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.